Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah nanya di Instagram aku. Karena beberapa minggu lalu aku tuh udah open Q&A gitu. Nah, aku baru inget juga kalau terakhir aku bikin Q&A seputar Jafra itu di 3 tahun yang lalu. Jadi kayaknya kalau misalkan bikin lagi sekarang boleh juga, ya kan? Dan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk itu banyaknya tentang produk sih. Tapi kayaknya kalau misalkan tentang produk kita akan skip dulu mungkin ya. Atau mungkin nanti kita akan jawabin beberapa aja. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama ini ditanyain produk Jafra yang pertama kali dipakai. Produk pertama Jafra yang aku pakai pasti sama kayak kalian semua. Apa coba yuk? Yap, betul banget, aku pakai pertama kali itu adalah mat mask. Siapa sih waktu itu yang nggak tahu mat mask? Dan waktu itu kan mat masknya yang ukuran besar ya, yang 250 gram. Kalau sekarang mat mask itu kan ukurannya 75 mili. Nah, itu produk yang pertama kali banget aku pakai sebelum ke skincare-nya. Jadi pakainya mat mask dulu. Waktu itu berapa lama ya? Aku lupa sih berapa lamanya. Terus habis itu baru tuh kenal namanya skincare-nya, dan aku pertama kali banget aku pakai yang rangkaian Dynamic yang shooting karena pada saat itu kulit aku memang sensitif banget gitu. Jadi merah-merah, terus juga urat-uratnya kelihatan, terus gampang kebakar kalau kena sinar matahari. Dan aku pakai rangkaian yang shooting plus scrub juga, masker juga. Belum serum-seruman, tapi beberapa bulan kemudian aku mulai pakai serum. Kalau misalkan kalian pengen tahu skincare apa yang aku pakai, kalian bisa cek aja videonya di sini. Karena di sana aku ngejelasin tuh produk-produk apa aja yang aku pakai waktu pertama kali banget pakai Jafra. Pertanyaan kedua, kenapa mirip Natalie istrinya Sule? What? Sok gerak rendengken. Emang iya ya? Ini udah banyak banget juga loh yang bilang. Lanjut pertanyaan selanjutnya, ini tentang produk, tentang serum Royal Jelly. Serum Royal Jelly bisa dipakai setiap hari atau enggak? Kalau kalian pengen tahu serum Royal Jelly itu gimana cara pakainya, terus juga cara pakainya, terus testimoni-testimoni, cek aja di video ini. Pertanyaan selanjutnya, ini juga banyak ditanyain, adalah tips bisa sukses di Jafra. Ya Allah, alhamdulillah, amin. Aku pribadi sih belum menganggap aku sukses ya, maksudnya masih banyak banget pencapaian-pencapaian yang pengen aku capai di Jafra, dan memang ada yang sudah, ada yang belum gitu. Cuman alhamdulillah sampai ada di titik ini, aku bersyukur banget sama kepercayaan yang dikasih, terus juga titel yang dicapai. Dan aku mau sharing juga nih bagaimana bertahan dan gimana caranya untuk kita meraih apa yang kita inginkan di bisnis ini. Oke, ini mungkin jawabannya akan sangat klise banget ya. Kalau dari aku, langkah pertama adalah kalian harus mencintai produknya dulu sebelum akhirnya nanti benar-benar jatuh cinta gitu, atau benar-benar yang namanya pengen konsisten atau menyukai apa yang sedang kalian lakukan gitu. Nah, tapi untuk yang namanya kita menyukai sesuatu gitu ya, proses untuk cinta sama sesuatu itu nggak mungkin gitu dalam semalam kayak ting langsung suka gitu, kayak nggak mungkin banget gitu. Dan untuk proses jatuh cinta atau mencintai produknya tuh nggak gampang ya. Aku sih ya mungkin orang-orang pada bilang kayak iya lo pasti suka orang lo jualan gitu, iya lo pasti cinta orang lo pakai produknya gitu. Di luar dari itu semua, aku pribadi proses suka sama produknya atau proses cinta sama produknya itu butuh waktu 1 tahun lamanya. Nah, dalam 1 tahun itu aku ngapain aja sih? Aku tuh belajar mengenal produknya lebih jauh. Ikutin setiap training-training yang Jafra kasih, terus juga mengenal lebih jauh lagi gimana sih usahanya, gimana sih bisnisnya, mengenal lebih jauh lagi orang-orangnya, leader-leadernya, pokoknya semua yang ada di dalam si perusahaan itu tuh aku bener-bener dalam 1 tahun itu menyari tahu gitu, bener-bener yang gue pengen tahu nih dari nolnya tuh kayak gimana, gue dapetin duit ini gimana caranya, ya pokoknya gitu. Sampai akhirnya aku pribadi ada titik dimana kalau oke, gue cinta banget nih sama produknya karena gue pakai karena suka dan juga mencintai segala hal yang ada di dalam
si perusahaan itu. Dan itu tuh terus-terusan gitu, kayak dicari lagi, mengikuti kualifikasi, terus juga melakukan kegiatan-kegiatan yang aku suka gitu, kayak make up, terus juga aku merambah ke dunia YouTube gitu. Itu adalah hal-hal yang aku sukai dan yang aku senengin gitu ya. Ya aku seneng aja gitu awalnya ngelakuin ini semua. Ya udah, itulah yang bikin akhirnya jadi konsisten di luar dari ya memang ini adalah pekerjaan aku cari duit dari sini, dapat makan juga dari sini. Ya udah kayak gitu. Jadi buat kalian yang sekarang belum atau bahkan kayak baru mencintainya sedikit atau sekian persen, terus cari, terus PDKT, terus cari tahu apa sih yang bikin kamu nanti akhirnya jadi mencintai si produknya atau mencintai perusahaannya, ya mencintai semua yang ada di dalam situ gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk mencari apa sih yang bisa kamu cintai dari si perusahaan itu gitu. Pertanyaan selanjutnya, cara kita supaya lebih dalam dan mengenal dan fokus ke jenjang karir yang kita kejar apa dulu Kak? Terima kasih. Oke, ini berarti ke jenjang karir yang mau kita capai ya di Jafra. Kalau ditanya apa dulu, yang pertama kamu harus tahu dulu syarat dari jenjang karir yang pengen kamu capai, itu pastilah ya. Caranya kamu pasti cari tahu gitu melalui leader kamu gitu. Yang kedua, kalau aku pribadi waktu itu aku tuh nge-breakdown kira-kira apa aja langkah-langkah yang bisa aku lakukan. Syarat-syarat yang tadi aku tuh nge-pritilin gitu. Aku tuh nge-breakdown satu-satu kira-kira langkah-langkah apa aja yang aku bisa lakukan. Kemudian yang ketiga, lakukan dari hal yang bisa kita lakukan gitu. Terus kita harus punya target. Misalkan ada target-target nih yang harus kita capai gitu ya. Udah kita juga taruh target, dan kalau aku pribadi waktu itu aku menaruh target itu di atas dari batas target yang sebenarnya. Jadi misalkan kamu punya target penjualan, contoh ya, ini contoh aja. Kamu punya target penjualan 200.000 gitu. Nah, aku tuh selalu menaruh 2 kali lipatnya daripada itu. Kenapa? Karena kalau misalkan meleset dari target yang kita capai, dari yang misalkan targetnya 200.000, terus ternyata target yang kita buat itu 400 gitu. Nah, itu nanti minimalnya kalau kita gagal, ya 300 lah kita dapat gitu. Pun berhasil, ya 400-nya kita dapat, dan itu kan di atas banget dari target yang sudah ada dari perusahaan tersebut gitu loh. Jadi ya jangan pernah takut sama yang namanya target, karena target itu akan menentukan gimana sih kinerja kita ke depannya gitu loh. Nah, untuk target kalian tuh bisa bikin sendiri atau kalian langsung tanyain sama leader gitu ya, gue harus apa gitu, saya harus ngapain. Nanti mereka pasti akan nge-breakdown, karena itu pun juga yang aku kerjakan. Aku akan breakdown satu-satu kira-kira kamu butuh apa, ya udah dikerjain. Dan satu prinsip aku, tanpa tapi. Ya, mungkin banyak banget nih orang-orang yang ketika dikasih target gitu kan, kita terlalu banyak tapi. Aduh tapi teh, aduh tapi kak, tapi tupat. Dan aku tuh enggak pada saat ya dari dulu sampai sekarang. Jadi ya udah, lakukan aja dulu, coba aja dulu tanpa tapi. Kalau misalkan kita mikirin tapi terus, nantinya akan jadi kitanya ada namanya mental block gitu. Ya udahlah, aku nggak bisa nih kayaknya mencapai ini karena tapinya itu kan gitu, aku mau begini tapi gitu, aku mau begitu tapi begini. Kebanyakan tapi malah nggak ada yang dikerjain sama sekali. Terus langkah selanjutnya juga aku selalu menuliskan setiap bulannya itu kayak apa yang udah aku capai, terus targetnya berapa gitu kan. Contohnya kayak bulan ini aku punya targetnya sekian, target yang aku pengen capai. Nah, kemudian aku akan evaluasi, selalu aku akan evaluasi di awal bulan depan. Jadi kira-kira apa yang belum tercapai, apa yang sudah tercapai, kenapa belum tercapai. Siapa tahu memang pada saat itu aku lagi males-malesan gitu kan, atau mungkin memang akunya nggak gercep gitu, atau mungkin akunya juga hoream gitu ya. Akan banyak alasan sih. Dari evaluasi itulah kita bisa tahu kira-kira kenapa dan apa yang terjadi sama kita pada saat itu. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan kalian mau punya target, dan nggak perlu takut juga kalau misalkan dievaluasi, karena pada kenyataannya evaluasi itu ngebikin kita menjadi lebih baik dari sekarang gitu. Jadi apa yang kurang, samalah kayak aku pun bikin video ini, aku akan evaluasi nih, aku akan lihat kira-kira ngomongnya kecepatan nggak ya, kira-kira kurang apa ya, kita perlu perbaiki apa, dan kita perlu pertahankan apa. Itu yang paling penting. Selanjutnya, tips biar pede lancar ngomong depan kamera sambil skincarean sama make upan. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya tuh sering banget ditanyain.
gimana caranya pede gitu kan ngomong depan kamera. Satu-satunya jawaban yang akan aku jawab adalah latihan. Percaya deh, nggak ada orang yang awalnya ngelakuin sesuatu tuh langsung bisa, langsung ahli, langsung jago. Semuanya tuh perlu yang namanya proses, dan proses itu dilakukan dengan banyak latihan dan jam terbang gitu. Coba aja teman-teman buka video aku yang lama-lama, yang 3 tahun lalu, yang mungkin 2 tahun lalu, itu pasti akan beda kayak yang sekarang gitu. Karena apa ya? Karena terus-terusan dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan untuk ngomong depan kamera, aku pun pribadi ngerasa kayak aku belum begitu lancar gitu loh, masih banyak belajar, harus nggak terbata-bata. Ini juga kan aku ngomong masih masih gagap gitu. Ya nggak apa-apa, itu adalah salah satu proses kita belajar dan nantinya akan ada evaluasi yang kita perbaiki gitu. Dan ini yang paling penting, lakukan aja dulu. Banyak banget loh orang-orang yang terlalu banyak mikir, jadi kayak aduh aku punya nih bahan postingan, pengen posting tapi takut, tapi malu nanti diketawain orang. Bagus nggak ya postingannya? Jangan dulu mikir ke situ, tapi posting aja dulu, lakukan aja dulu. Nanti bagus dan gak bagusnya itu biarkan waktu yang menjawab, biarkan alam semesta yang menjawab. Kalaupun memang itu nggak bagus, ya biarkan itu jadi bahan tertawaan kita di kemudian hari. Karena aku pun kalau nonton video-video aku yang 3 tahun lalu, yang 2 tahun lalu, bahkan yang seminggu lalu tuh karena suka video apa sih? Tuh, ya malu-malu juga sama. Tapi ya udah, anggap itu sebagai proses perjalanan kita untuk lebih baik lagi. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir. Kakak, aku pengen join Jafra tapi takut nggak balik modal karena aku nggak bisa jualan. Sumpah. Ini sebenarnya hal yang wajar kalau misalkan kalian pengen melakukan sesuatu tapi ada rasa yang namanya takut gitu, itu wajar banget. Tapi percaya nggak percaya teman-teman, yang namanya kita mau ngejalanin usaha, kita mau jualan ya, itu nggak perlu yang namanya bakat. Perlu itu adalah kemauan, ya, niat, kemauan, kuota internet, dan bahan-bahan postingan. Dan gimana caranya kita selalu kreatif, mau posting apa, pengen bikin konten apa, dan lain-lain. Semuanya itu bisa dilatih, karena yang namanya mau memulai usaha atau misalkan kayak mau mulai bisnis, ya nggak perlu bakat gitu. Emangnya ada gitu orang yang terlahir tahu-tahu dikasih bakat bisa jualan gitu? Ya nggak juga gitu kan. Orang yang bisa jualan atau orang yang bisa usaha itu adalah orang yang sudah melakukan banyak sekali jam terbang di dalam usahanya. Udah dapat penolakan, udah dapat hinaan, udah dapat cibiran, udah dapat keuntungan yang pasti gitu. Jadi banyak hal yang sudah terjadi sama orang tersebut sampai akhirnya dia bisa dibilang bakat. Jadi kalau misalkan kalian sekarang pengen nih join Jafra tapi takut, terlalu banyak takutnya, terlalu khawatir memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, kalau saran aku lakukan aja dulu, maksudnya join aja dulu, nanti akan dapat bimbingan 100% dari leadernya. Kalau misalkan kalian mau join sama aku, kalian akan dapat bimbingan langsung dari aku juga. Dari manajemen juga kalian akan dapat. Dan kalau misalkan udah join, udah nyoba nih, baru nih nanti kalian bisa mikir gitu, gue berbakat nggak ya? Tapi sebenarnya bukan bakat sih, lebih ke ini adalah jam terbangnya teman-teman. Kan ada yang bilang ya, kalau kita mau menjadi seorang profesional itu kita harus melewati yang namanya 10.000 jam terbang. Sekarang aku tanya sama kamu sudah melewati 10.000 jam terbang kamu atau belum? So, itu aja video dari aku. Terima kasih udah ngedengerin semua Q&A yang gak jumlahnya seberapa itu. Semoga kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!